Baik, eee, sudah siap? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Sebagaimana tadi kami sudah sampaikan ya, hari ini, kami rencana akan menyampaikan, perkembangan perkara. Ada 3 perkara ya, dan, sore hari ini karena nanti mengingat waktu, kita satu dulu terkait dengan, eee dugaan korupsi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Nanti kalau habis maghrib baru nanti kita lanjutkan kompresnya dengan perkara di Bengkalis dan juga Banjarnegara. Eh, Sore hari ini kami akan menyampaikan lebih dahulu terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Hadir sore hari ini Pak Deputi, Pak Karyoto yang nanti akan menyampaikan perkembangan dari perkara dimaksud, dan setelahnya nanti seperti biasa kami persilahkan rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Mudah-mudahan nanti sebelum azan maghrib kita sudah bisa selesai dan nanti dilanjutkan setelah maghrib untuk konfres perkara yang lain. Baik, kami silakan Pak Karyoto untuk menyampaikan poin-poin perkara dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Rekan-rekan media semua, mudah-mudahan sore ini kita dalam keadaan sehat. Saya akan bacakan tentang pointers penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Tirta II tahun 2017. KPK sebelumnya sudah menetapkan 2 tersangka sebagai berikut. A. Joko Saputro, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, Dr. A.Y. swasta, atas perbuatan tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka AY selama 20 hari. Pertama terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran COVID di dalam lingkungan rutan KPK. Konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2016, Joko Saputro sebagai Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, DS diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran dan revisi anggaran dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat dari nilai awal 2,8 miliar menjadi 9,55 miliar. Pengusulan perubahan tersebut diduga tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Setelah dilakukan revisi anggaran, Joko Saputro memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan ini dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Pada pelaksanaannya, AY menggunakan bendera perusahaan PT PMEC dan PT 2001 Pangripta. Dengan adanya pemberian komitmen fee atas penggunaan bendera kedua perusahaan tersebut sebesar 15%. Dan dari nilai kontrak, sedangkan AY menerima fee 85% dari nilai kontrak.
Selain itu, diduga pula adanya pencantuman nama para ahli dalam kontrak pekerjaan hanya dipinjam dan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran PT PMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang dan pelaksanaan lelang direkayasa demikian rupa dengan formalitas penanggalan berbagai dokumen administrasi lelang disusun secara backdate. Akibat perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah 3,6 miliar rupiah. Demikian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah membacakan poin-poin dimaksud. Kami silahkan, ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini? Ada? Ya, 1, 2. 2 ya. Ini aku mau nanya aja soal penahanan di waktu sekarang, kenapa membutuhkan waktu 2 tahun ya? Kan dia ini ditetapkan pada Desember 2018. Itu alasannya kenapa? Itu aja sih. Terima kasih. Masih Mas Rian ya? Depannya? Mas terkait? Pak Deputi mau tanya soal total keseluruhan pekerjaannya berapa Pak? Kan perubahan anggarannya kan dimintanya kan 9,55 miliar. Nah, total keseluruhannya berapa? Terus komitmen fee-nya sebesar 15% itu angkanya berapa Pak? Tadi nggak disebutin ya. Itu aja sih Pak. Oke, 2 dulu ya. Terakhir ada? Kalau nggak ada 2 dulu ya. Baik, silakan Pak. Dua dulu aja Pak. Iya. Baik, yang pertama kenapa penahannya begitu lama Pak? Ini penetapan tadi kan 2018. Ya. Ini tadi sebelum saya ke sini pasti ditanya kenapa lama sekali. 2018, 19, 20. Ini sebenarnya lebih tidak lama dari RJ Lino kan gitu. Ya, kembali dari dulu saya ungkapkan bahwa overload dari kasus-kasus yang ada yang carry over dari tahun 2018, 19, 20 ini memang menumpuk dan kami kemarin menyampaikan kami berupaya semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang carry over ini. Carry over ini bukan hanya carry over tahun 2020, 2019 juga ada, 2018 juga ada. Nah, ini salah satunya carry over yang di tahun 2018. Saya rasa rekan-rekan semua juga paham bahwa memang saya katakan dalam satu waktu, kalau kita mengerjakan yang 1 tahun aja nggak akan selesai. Ya, nggak akan selesai, apalagi kemarin ada pandemi yang begitu, memberikan batasan-batasan kepada kita semua, baik orang-orang yang dipanggil, maupun orang-orang yang memanggil. Yang kita tahu ketika kemarin PPKM begitu ketatnya, jangankan masyarakat kita sendiri yang aparat juga masih sangat perlu hati-hati dan waspada. Karena kalau kita kena ya lumayan dampaknya. Ya seperti saya yang sudah kena 2 kali ya cukup mengkhawatirkan kan gitu. Mungkin itu yang pertama. Jadi sebenarnya kendala ini kendala yang klasik lah, yang memang sekarang sedang kita benahi. Nah ini semua penyidik sekarang sedang ngebut, ya. Tidak ada apa istilahnya ketertinggalan kemarin. Sebenarnya kalau penyidik itu WFH itu nggak ada. Kalau WFH ya nggak ada kerjaannya. Paling WFH itu Sabtu Minggu aja mereka menyelesaikan resume atau membaca berita acara. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, masalah kerugian negara, ini mungkin Pak ahli tadi agak salah ketik, 85% berarti total loss ini. 85 plus 15 ya. Tadi saya tanyakan kepada penyidiknya, ini kasus lama, kerugian negaranya sekitar 3 miliar lebih. Ya hampir 4 miliar, misalnya 4 miliar dari hampir 40%. Ya, 40%, karena sudah diambil untuk fee saja udah 15%. Nah mungkin para penyedia jasanya ini mengambil 25 sekian persen. Tapi saya nggak tahu ini apa menurut KN-nya berapa, total loss atau gimana? Ya,
Izin menambahkan Pak. Baik. Jadi kalau diduga total pekerjaan ini kan 5,5 miliar, Pak. Nah, dari situ kemudian ada diduga tadi 85% ditransfer ke tersangka dan 15% untuk PT BMC dan PT 2001 Pangripta. Jadi kemudian diduga tersangka ini menerima keuntungan sekurang-kurangnya 3,6 miliar tadi sebagai kerugian negaranya, Pak. Gitu ya. Oke. Mungkin jangan pertanyaannya disimpan aja untuk nanti setelah setelah acara yang ketiga ya, mungkin yang lebih seru karena ada Pak Ketua nanti akan ikut menyampaikan conference. Mana ya? Sepakat ya? Disimpan dulu pertanyaannya. Jangan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Duti. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu nanti setelah maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.